Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku akan melanjutkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu eh bab OSPF. Nah, tadi kan dijelaskan tentang static routing. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang dynamic routing. Nah, bagaimana cara dynamic routing? Kita menggunakan algoritma OSPF di sini. Nah, untuk di sini sendiri, aku menggunakan AS14 dan menggunakan pada interface pada router Lyon dan base. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di soal, ini kan disuruh trace route dari host router Lyon dan ke host router Muni. Nah, ini aku contohkan di Lyon dan base aja. Nah, ini akan bisa juga nyambung ke Muni nanti kalau udah dikonfigurasi semuanya. Nah, jadi pertama kita akan menuju ke router Lyon dengan go to SH. Kemudian kita akan show interface brief dan akan muncul ya kalau udah lengkap. Makanya kita harus melengkapi dulu bab 1. Jadi harus sudah lengkap dulu. Nah, kemudian eh, kita akan mengikuti modul di sini. Nah, semua router harus memiliki konfigurasi IP. Nah, kemudian kita masuk ke mode konfigurasi router dan conft, jadi kita singkat aja. Kemudian kita masuk ke router OSPF. Kemudian, nah, kalau udah masuk ke router OSPF, nanti akan ada tulisannya config router. Nah, kita ini akan mengkonfig router di sini. Kita di dalam routernya gitu. Kemudian kita menggunakan nih setelah masuk ke dalam mode konfigurasi, kita jalankan perintah OSPF router ID alamat loopback. Nah, alamat loopback ini sebenarnya tidak wajib menggunakan alamat loopback, tapi untuk kesepakatan bersama aja kita akan pakai alamat loopback di sini. Jadi OSPF router ID loopbacknya kita lihat dari yang show interface brief tadi. Loopbacknya ini alamatnya, ini ya ini. Kemudian kita tinggal copy aja, tapi tidak usah pakai subnetnya. Jadi cuma 14.156.01. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 4. Kemudian kita lakukan perintah berikut. Kita akan mengiklankan. Nah, advertise ini akan kayak mengumumin gitu. Lyon router ini di dalamnya kita punya tetangga base dan gene. Dan kita punya host ini dan LO ini, alamatnya ini. Kita umumin ke semua router-router di sekitarnya agar mereka tahu dan bisa merespon gitu. Kemudian caranya kita tinggal menambah dengan dengan cara ini. Itu pertama kita tuliskan network, kemudian alamat IP, kemudian subnet mask, kemudian areanya. Nah, areanya ini kita menggunakan area 0, satu area aja ya, area 0. Kemudian kita gunakan itu 14. Kita pertama akan ke host dulu. Nah, yang dipakai itu kita akan pakai host, LO, dan port. Portnya port tetangga. Nah, dan juga kita kalau kita lihat di topologi ini, kita juga harus menambahkan kalau yang di Mila ini ada yang namanya measurement. Nah, measurement ini kita harus tambahkan juga ke dalamnya. Kemudian kalau di Zuri ada DNS, DNS juga kita harus tambahkan juga. Kita harus umumin juga, advertise juga, agar semuanya berjalan dengan baik. Nah, untuk measurement sendiri ini kan X01992/24. X ini adalah nomor AS kalian. Kalau kalian di AS 14 berarti 14. Kemudian ya pasti ada di sini sih, pasti ada di show interface brief. Tinggal kalian masukin aja dengan komen network tadi. Network, kemudian ini adalah alamat host, kemudian ini adalah alamat LO. Ya, kita ikuti di modul tadi dengan area 0. Kemudian kita tambahkan lagi ini untuk port base, port gene.
Setelah kita tambahkan, kita N aja. Setelah kita N, kita kan keluar ke paling luarnya sendiri untuk show itu segala macam. Terus kita tinggal show IP root OSPF. Nah, kalau di static kan show IP root static. Nah, ini show IP root OSPF. Nah, akan muncul kode dan yang muncul adalah OSPF saja. Nah, di sini kan O adalah OSPF. Kita bisa lihat di sini udah terhubung ya setelah kita tambahkan network tadi. Udah directly connected ke port base, ke port ini, ke matrix 14, ke host, dan ke LO. Nah, kemudian kita coba traceroute dari Leon itu, dari Leon router ke Leon routernya sendiri. Kemudian kita traceroute dan berhasil. Dan kalau kita coba traceroute ke base, kita traceroute ke sini, nah itu nggak akan berhasil karena di base belum dikonfigurasi. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan hal yang sama juga. Kita keluar, kemudian kita masuk ke base router, kemudian ya ini ya, nggak berhasil tadi, ada bintangnya ini, udah dijalanin, ternyata nggak berhasil. Kemudian kita masuk ke base router, nah kita show interface brief lagi. Nah, di sini kan belum ada nih addressnya karena belum aku tambahin ya. Di sini, jadi kalian yang punya L2.v ini, kalian tambahkan juga nanti ke networknya, network ini kalian tambahin juga, terus ya agar semuanya ter-advertise gitu. Jadi sama seperti tadi, kita masuk ke mode config, kemudian kita masuk ke router OSPF, kemudian kita masukin router ID-nya dengan alamat loopback 14.152.01. Ini ya alamat loopback-nya tanpa subnet. Kemudian kita masukin lagi network. Network ini kita masukin dari host, kemudian LO, dan semua port tetangga yang ada. Kemudian kita juga harus masukkan ini. Nah, jika kalian udah mempunyai alamat IP dari base L2.10 atau 20 ini, nah kalian bisa masukkan sekali di sini. Kemudian setelah selesai, tinggal N. Kemudian kita, seperti tadi, kita show IP root OSPF. Dan kita dapatkan seperti ini ya. Udah directly connected ke port Zuri, gini, port Muni, port Leon. Kemudian directly connected to host juga, ke LO juga udah. Nah, kemudian di sini ada directly connected ke port Leon. Di sini lebih banyak di port Leon. Ada ya via-nya satu alamat. Nah, itu karena port Leon tadi udah dikonfigurasi. Jadi akan muncul di sini. Nah, nanti jika gene udah dikonfigurasi juga, nah bakal muncul di situ. Jadi akan terlihat gene udah ada, Leon udah ada, Zuri udah ada, nah Muni juga udah ada nanti kalau udah kalian konfigurasi. Kemudian kita exit, kemudian kita mau ngeping dulu ya. Nah, itu kita masuk ke hostnya base, kemudian kita ping dari host base-nya ini ke hostnya Leon. Nah, hostnya Leon ini kan alamat IP-nya menggunakan yang belakangnya 1 ya. Kalau untuk di perangkat hostnya sendiri. Kalau di perangkatnya router, host yang di perangkatnya router, itu kan menggunakan 2. Nah, ini menggunakan yang host, yang base host gitu. Leon host. Nah, itu alamatnya kan 01. Nah, kita ping dari base host ke Leon host. Kemudian kita ping, ternyata berhasil. Udah ada tuh jaringannya, hubungannya. Kemudian setelah kita ping, nah bisa kita lihat di sini 0% paket loss, yang berarti semua paket sudah diterima, 3 receive. Kemudian kita melakukan traceroute juga. Nah, ini akan menjawab pertanyaan nomor 2 jika kalian sudah berhasil mengkonfigurasi di semuanya. Nah, jika kalian traceroute dari host base ke hostnya Leon, kita bisa lihat di sini ada, nah kita bisa lihat jalurnya di sini.
dari 14.102.02, yang mana 102 itu kan punyanya base, kemudian 02 ini adalah punyanya host yang ada di router base ya. Nah, ini di sini adalah 102.02. Nah, kita akan menuju ke hostnya Leon, yang perangkat hostnya Leon. Nah, ini kita melewati 14.082. 14.082 ini dari sini ya. Dari sini misal kalian di sini ada perangkat host, kemudian alamatnya 14.102.02 tadi, kemudian dia terhubung ke sini, kemudian dia akan menggunakan jalur ini ya, dan menuju ke hostnya Leon di sini. Nah, ini melewat mana? Lewat alamat IP yang ini. Lewat alamat IP yang ini. Nah, di mana X itu adalah nomor AS-nya, berarti 14.08.02. Nah, 14.082 ya, udah terjawab. Dia lewat situ. Kemudian dia pergi ke 14.106.01, di mana 14.106.01 ini adalah tujuannya. Kemudian jika sudah berhasil seperti ini tampilannya, kemudian kita exit, dan setelah itu kita akan menampilkan show IP OSPF neighbor. Kalau dari modul di sini ada show IP OSPF neighbor, di mana kita bisa melihat tetangga-tetangganya dari OSPF di base router ini. Nah, kalau dia di sini tetangganya base kan pasti ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 5, ada sekalian Muni juga. Nah, itu semuanya akan terlihat jika sudah kalian konfigurasi semuanya. Nah, jika itu sudah, kalian akan bisa menjawab soal nomor 2, dan ya sampai situ saja penjelasan dari aku tentang modul OSPF part 1 ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.